Baik, kita akan masuk kepada penggunaan aplikasi segmen yang akan diteruskan ke BioEdit nantinya. Di mana terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi segmen, yaitu suatu modul perangkat lunak yang dikembangkan oleh DNA Star sebagai bagian dari paket LaserGen. Di mana fungsi utamanya itu sendiri dalam bioinformatika adalah dalam perakitan sekuens dan analisis dari urutan bahasa yang ada. Lalu untuk penggunaan segmen itu sendiri, di tampilan layar kita sudah lihat aplikasinya. Lalu untuk penggunanya kita klik di bagian sequence. Lalu kita pilih add one. Lalu kita pilih jenis filenya, yaitu ABI extension. Nah, kita pilih forward filenya terlebih dahulu, karena urutan bahasanya itu adalah dari 5 ke 3. Nah, lalu kita pilih lagi untuk reverse-nya, dengan memilih bagian sequence, add one. Jangan lupa ubah ke jenis filenya. Karena urutan bahasanya sudah dari 3 ke 5. Dan kita buka. Lalu kita klik bagian kontik karena itu menggabungkan dua urutan bahasa menjadi urutan satu bahasa tunggal tanpa adanya celah. Lalu terlihatlah tampilan urutan bahasa dari forward dan reverse yang ada. Di mana aplikasi segmen ini sendiri kita akan melihat bagian-bagian dari bahasa ambigu yang ada yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya untuk penggunaan aplikasi BioEdit setelah ini. Sekian. Baik, untuk melihat adanya bahasa ambigu pada segmen tersebut, kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Eh, Kalau jika ada huruf N atau strip, kita bisa ngeblok atau ngeblok dan menghapusnya. Ini kita bisa delete. Lalu kita bisa lihat ke samping. Untuk bahasa ambigu ini lumayan banyak dan kita harus teliti serta melihatnya satu-satu. Jika terdapat seperti ini, A, dan N, kita bisa mengubahnya dengan puncak yang paling tertinggi. Ini berarti A, ini kita ubah G, ini kita ubah A, ini kita ubah C, sampai sudah tidak ada lagi bahasa ambigunya. Jika terdapat seperti ini, seperti G, G, dan A, kita bisa lihat puncak yang paling tertinggi. Di sini puncak tertingginya yaitu G, jadi kita ubah ke G. Di sini kita bisa hapus saja. Untuk melihat apakah bahasa ambigunya sudah tidak ada ada, kita bisa melihat uh, apakah di antara huruf ini ada yang berwarna merah. Jika ada yang berwarna merah, mungkin masih terdapat bahasa ambigu. Bagian sini sudah tidak ada. Kita bisa lihat ke samping apakah masih terdapat bahasa ambigu yang berwarna merah. Nah, di sini masih terdapat uh, bahasa ambigu yang berwarna merah. Kita bisa mengubahnya. Ini kita bisa hapus saja. Di sini huruf N. Ini kita bisa ubah ke G. Hapus. Oke. Mungkin lebih gampangnya kita bisa menutup grafiknya. Nah, jika sudah tidak ada, maka sudah tidak ada lagi huruf yang berwarna merah. Jika tidak ada, kita bisa menyimpannya, yaitu ke konfig. Lalu kita bisa save konsensus, lalu kita pilih single file.
Lalu kita bisa menamai laporan ini misalnya laporan akhir objek 5 dan kita bisa ubah ke format FASTA. Lalu kita klik simpan. Jika sudah, lanjut ke aplikasi BioEdit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi BioEdit dan penggunaannya. Pertama, kita buka aplikasi BioEdit, maka tampilannya akan terlihat seperti pada gambar, seperti pada layar. Lalu kita pilih file. Setelah itu kita pilih yang bagian open, tekan open. Nah, setelah itu kita masukkan file, yaitu filenya di sini kita pakai yang laporan akhir objek 5 dari objek ini. Kita pilih open. Nah, setelah itu kita ini kan, kita tekan kontik sebanyak 2 kali. Kita klik 2 kali. Ya, terus setelah itu kita tekan silang. Oke, edit. Kita tekan yes. Setelah itu kita pilih edit yang bagian atas nih. Nah, setelah itu kita pilih bagian copy sequence to clipboard FASTA format atau format FASTA. Untuk Blast akan Untuk penggunaan Blast, lanjutan dari penggunaan BioEdit ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Putih Tiarasati. Kepada Putih disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai website dari NCBI Blast. Di mana NCBI Blast ini adalah situs web NCBI yang digunakan untuk mencari kesamaan sequence DNA atau protein dengan basis data yang ada. Kita cari di kolom pencarian Google NCBI Blast, kemudian kita klik. Lalu kita klik web dari Nucleotide Blast. Kemudian kita masukkan hasil sequence dari BioEdit tadi ke accession number-nya. Kita paste. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik show. Lalu kita klik blast. Kita tunggu. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mungkin di sini saya akan melanjutkan. Jadi penggunaan web blast di sini yaitu kita akan melihat kemiripan yang kita hasil dari penyuntingan sequence DNA tadi dengan database yang sudah ada, yaitu kita menggunakan di sini web NCBI Blast. Nah, jadi bisa kita lihat di sini yang paling identik dan yang paling mirip yaitu pada spesies Limonetes kuhli, yaitu sebesar 93,51%.